Materi yang pertama itu tentang filum protozoa. Ciri-ciri umum dan karakteristik filum protozoa. Protozoa adalah organisme eukariotik uniseluler yang hidup bebas atau parasit. Mereka beragam dalam bentuk dan ukuran dan dapat bergerak menggunakan silia, flagea, atau kaki semu. Protozoa tidak memiliki dinding sel dan metabolismenya bervariasi. Ada yang autotrof atau membuat makanan sendiri dan heterotrof atau memakan organisme lain. Yang kedua itu sistem reproduksi. Reproduksi protozoa dapat aksesual atau pembelahan biner, pembelahan ganda, dan juga puding atau seksual. Yang ketiga itu sistem pencernaan. Pencernaan terjadi dalam vakuola makanan. Metode pengambilan nutrisi bervariasi, termasuk holozoik atau memakan organisme lain. Saprozoik atau memakan organisme mati, holofotik atau fotosintesis, dan saprofotik atau menyerap zat terlarut. Contoh hewan filum protozoa itu ada amoeba, itu bergerak menggunakan pseudopodia. Yang kedua itu ada paramecium, bergerak menggunakan silia. Yang ketiga itu ada plasmodium, parasit menyebabkan malaria. Berikut itu pengaruh negatif dan juga positif bagi manusia. Beberapa protozoa bersifat patogen, menyebabkan penyakit seperti malaria, disentri amoeba, dan gardiasi. Namun, beberapa protozoa berperan dalam siklus nutrisi ekosistem. Materi yang berikut itu ada filum Platyhelminthes atau cacing pipih. Ciri-ciri umum dan karakteristik. Platyhelminthes adalah hewan tripoblastik acelomata dengan tubuh pipi darsosentral. Mereka memiliki simetri bilateral dan sebagian besar bersifat parasit. Sistem reproduksi. Kebanyakan hermafrodit berproduksi secara seksual dan aksesual atau fragmentasi. Sistem pencernaannya, sistem pencernaan gastrovakuler yang tidak lengkap atau hanya satu lubang. Alat gerak, bulu getar atau silia pada beberapa spesies atau gerakan otot. Contoh hewannya adalah planaria atau cacing pipi air tawar bergerak menggunakan silia. Kedua itu ada Fasciola hepatica atau cacing hati, parasit pada hati hewan ternak. Yang ketiga itu ada cacing pita, parasit pada usus manusia. Pengaruh negatif dan juga positif bagi manusia. Sebagian besar bersifat parasit, menyebabkan penyakit pada manusia dan juga hewan. Planaria dapat digunakan sebagai makanan ikan. Materi yang berikut itu ada filum Nepatahelminthes atau cacing gilik. Ciri-ciri umum dan karakteristik. Nepatahelminthes adalah hewan tripoblastik pseudopocelomata dengan tubuh silindris dan tidak bersegmen. Mereka memiliki sistem pencernaan lengkap dan sebagian besar bersifat parasit. Sistem reproduksi, uniseksual atau berkelamin tunggal, fertilisasi internal. Sistem pencernaan lengkap dengan mulut dan juga anus. Alat geraknya itu gerakan otot. Contoh hewannya adalah cacing tambang, parasit di usus manusia. Yang kedua itu ada cacing filaria, penyebab filarisasi atau kaki gajah. Yang ketiga itu ada cacing kremi, itu merupakan parasit di usus manusia. Pengaruh negatif dan juga positif bagi manusia. Banyak yang bersifat parasit, menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Beberapa spesies berperan dalam dekompensasi dan siklus nutrisi di tanah. Materi yang berikutnya itu filum Annelida atau cacing bersegmen. Ciri-ciri umumnya, yang pertama tubuh bersegmen atau metameri dengan bentuk silindris atau pipi. Yang kedua simetri bilateral. Yang ketiga tripoblastik selomata atau memiliki 3 lapisan jaringan embrionik dan rongga tubuh. Yang keempat itu sistem pencernaan lengkap, yaitu mulut dan juga anus. Sistem peredaran darah tertutup. Sistem saraf berupa tangga tali. Ekskresi melalui nefridia. Reproduksi seksual. Dan beberapa spesies dapat bereproduksi secara aksesual melalui fragmentasi. Berikut ada sistem reproduksi. Sebagian besar Annelida hermafrodit atau memiliki organ kelamin jantan dan juga betina, tetapi reproduksi umumnya terjadi secara seksual melalui perkawinan silang. Fertilisasi dapat internal atau eksternal. Yang berikut sistem pencernaan. Sistem pencernaan lengkap dimulai dari mulut, faring, esofagus, tembolok, atau pada beberapa spesies, usus dan juga anus. Berikut alat gerak. Gerak dilakukan dengan menggunakan otot-otot dinding tubuh dan septa atau rambut kaku yang terdapat pada setiap segmen. Beberapa spesies memiliki paropodia atau kaki lateral untuk berenang. Contoh hewannya seperti cacing. Yang pertama itu cacing tanah. Memiliki tubuh silindris, bersegmen dan berwarna coklat kemerahan. Berperan penting dalam pengelolaan tanah. Yang kedua itu lintah. Tubuh pipi dorsoventral memiliki 2 alat penghisap atau anterio dan posterio dan dikenal karena kemampuannya menghisap darah. Yang ketiga itu cacing kipas. Memiliki tubuh bersegmen dengan sepasang paropodia yang membentuk kipas dan hidup di laut. Yang berikut itu filum arthropoda atau hewan berbuku-buku. Ciri-ciri umumnya tubuh bersegmen dengan kepala, dada, dan juga perut. Simetris bilateral, ekstoskeleton dari kitin, alat tambahan yang berruas-ruas, sistem peredaran darah terbuka, sistem saraf berupa ganglia dan saraf, sistem pernapasan bervariasi, seperti trakea, insan, paru-paru, buku. Reproduksinya secara seksual.
Sistem reproduksi. Arthropoda umumnya bereproduksi secara seksual dengan fertilisasi internal dan juga eksternal. Banyak yang menunjukkan dimorfisme seksual atau perbedaan bentuk jantan dan juga betina. Sistem pencernaannya, sistem pencernaan lengkap dengan mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan juga anus. Struktur mulut bervariasi tergantung pada jenis makanan. Alat geraknya beragam, tergantung pada spesies, kaki sayap, dan alat gerak lainnya yang berruas-ruas. Contoh hewan yang pertama itu lebah, insekta dengan tubuh bersegmen, sayap, dan alat penyengat, penting sebagai penyerbuk. Yang kedua itu kepiting, dengan tubuh bersegmen, capit, dan kaki jalan, sumber makanan bagi manusia. Yang ketiga itu lipan, miropoda dengan tubuh pipih, banyak kaki, dan bersifat karnivora. Pengaruh negatifnya, beberapa arthropoda merupakan vektor penyakit atau nyamuk, kutu, hama, tanaman, atau parasit. Gigitan beberapa arthropoda dapat menyebabkan reaksi alergi atau penyakit. Pengaruh positifnya, arthropoda berperan penting sebagai penyerbuk, pengurai, dan sumber makanan. Beberapa spesies dibudidayakan untuk dikonsumsi atau menghasilkan produk seperti madu atau sutra. Materi yang berikutnya itu ada filum Echinodermata atau hewan berkulit duri. Ciri-ciri umumnya, tubuh simetris radial atau biasanya pentameral. Eksoskeleton dari lempeng-lempeng kalsium karbonat. Sistem pembuluh air atau ambucalra untuk pergerakan, respirasi, dan pengambilan makanan. Yang berikut itu ada kaki tabung sebagai alat gerak dan pengisap. Sistem pencernaan lengkap, sistem saraf sederhana tanpa otak, reproduksi secara seksual, kemampuan regenerasi yang tinggi. Berikut itu sistem reproduksi. Echinodermata umumnya bereproduksi secara seksual dengan fertilisasi eksternal. Gamet atau sel telur dan sperma dilepaskan ke dalam air. Yang berikut itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan lengkap dengan mulut, kerongkongan, lambung, dan usus, dan juga anus. Struktur bervariasi tergantung pada spesies atau pola makan. Yang berikut itu ada alat gerak, kaki tabung atau tube feet yang dikendalikan oleh sistem pembuluh air. Beberapa spesies juga menggunakan duri untuk bergerak. Contoh hewannya adalah yang pertama itu ada bintang laut. Bentuk bintang ini dengan lima lengan, kaki tabung, dan kemampuan regenerasi. Yang kedua itu ada landak laut. Landak laut ini bentuknya bulat dan dengan duri-duri yang tajam. Yang ketiga itu teripang, bentuk seperti mentimun laut dengan tubuh lunak dan kaki tabung. Pengaruh negatifnya, beberapa spesies bintang laut dapat menjadi hama bagi terumbu karang. Dari duri landak laut dapat melukai manusia. Pengaruh positifnya, teripang merupakan sumber makanan bagi manusia. Echinodermata berperan menjaga keseimbangan ekosistem laut.